Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Sabrina dari Ekshar 59 IPB University. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan 5W1H tentang VAR. Oke, pertama-tama, apa sih VAR itu sendiri? VAR adalah Vector Autoregressions. Ialah model statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan dinamis antara beberapa variabel deret waktu atau time series yang saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, ciri khusus var itu sendiri yang pertama ialah semua variabel dianggap endogen atau saling mempengaruhi. Kedua, menggunakan nilai lag masa lalu dari setiap variabel sebagai prediktor. Dan ketiga, tidak memerlukan asumsi kausalitas awal. Jadi tidak perlu menentukan variabel dependen atau independennya. Lalu, kenapa sih kita menggunakan var? Kita menggunakan var itu yang pertama, untuk mengatasi masalah endogenitas. Jadi, hubungan timbal balik antara variabel, jadi contohnya GDP mempengaruhi inflasi ataupun inflasi mengaruhi GDP. Ini masalah endogenitas. Yang kedua itu kita gunakan untuk forecasting, yaitu memprediksi nilai variabel di masa depan berdasarkan pola historis. Yang ketiga, analisis dampak dinamis, yang mana ini ialah yang pertama ada IRF dan FEVD, di mana IRF itu sendiri atau Impulse Response Function ini melacak respon satu variabel terhadap guncangan atau shock variabel lain. Yang kedua, FEVD itu mengukur kontribusi setiap variabel terhadap variance error prediksi. Lalu, siapa sih yang menggunakan VAR itu sendiri? VAR umumnya digunakan oleh ekonom dan peneliti kebijakan. Bisa juga analisis finansial atau badan statistik gitu. Lalu, kapan sih VAR digunakan? VAR cocok digunakan ketika pertama, data bersifat time series, misal data bulanan, tahunan, uh, quarter gitu. Yang kedua, ada hubungan simultan antara variabel. Jadi, contohnya uang beredar terhadap suku bunga atau terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Yang ketiga, tidak ada teori kausalitas yang jelas. VAR tidak membutuhkan asumsi sebab akibat awal. Jadi kondisi yang harus dipenuhi itu yang pertama data harus stasioner, tidak ada tren atau volatilitas berubah. Yang kedua, jika tidak stasioner digunakan VAR dalam first difference atau VAR FD atau FECM jika terkointegrasi. Nah, di bidang apa VAR bisa diterapkan? VAR bisa diterapkan pada bidang makroekonomi seperti analisis kebijakan fiskal atau moneter dan finansial seperti prediksi pasar saham dan energi terbarukan juga. Contoh nyatanya seperti Bank Indonesia yang menggunakan VAR untuk mengevaluasi dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi. Lalu bagaimana sih melakukan analisis VAR? Yang pertama itu ialah uji stasioner atau ADF test. Eh, jadi jika tidak stasioner maka dilakukan differencing atau transformasi. Tapi umumnya VAR sendiri akan mengutamakan stasioner di level. Karena kalau misalnya tidak stasioner di level atau malahan stasioner di the first differencing, maka akan menggunakan FEDM, bukan VAR. Maaf, maksud saya FCM. Yang kedua itu penentuan lag optimal AIC atau BIC. Nah, pilih lag dengan nilai AIC terkecil. Jadi kita melihat dulu lag optimal yang terkecil. Yang ketiga itu estimasi model VAR. Jadi ini kita akan menggunakan kayak RStudio package VARs gitu. Yang keempat itu uji stabilitas dengan AR roots, jadi modulus akar karakteristik harus kurang dari satu. Dan yang kelima itu analisis lanjutan, kita bisa menggunakan IRF atau FEVD gitu. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba menjelaskan dan mentutorialkan cara VAR di dalam RStudio. Oke, mungkin bisa.
Oke, di sini aku udah buka RStudionya. Yang pertama itu kita harus nyiapin dulu datanya. Nah, dan kita harus download beberapa package atau bisa juga tinggal diconteng-contengin aja pakai package yang udah ada. Yang pertama itu kita butuh ADSA. Ini ADSA udah diconteng, terus Pars, terus Uraka, terus Tidy First. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah kita sekarang input data yang udah kita punya. Nah, terus masukin data yang kita punya di sini. Data yang punya, terus aku mau rename biar enak jadi dataset. Nah, setelah eh ini belum kemasuk deh kayaknya. Kalau misalnya udah masuk tuh bakal ada di sini itu loh. Tapi kalau misalnya belum ada, mending kita coba masukin lagi untuk fiksasinya. Import. Oh, ada ya. Sebentar. Ini nggak masuk gitu loh. Read ini udah di-read kan. Oh, ini nih udah nih. Udah ada. Oh ya, nih karena udah, selanjutnya kita bakalan hapus keterangan waktunya biar si RStudio ini bakalan tahu sendiri gitu loh data fokusnya tuh di mana. Jadi tinggal data sama dengan kolom satu sama kolom 2-nya itu dihapus. Selanjutnya set datanya. Jadi kita set data tanggalnya. Nah, ini karena tadi udah dihapus dari tabelnya, tapi kita harus tetap set di TS data startnya itu dari tahun yang kita punya. Aku start dari 2013 dan ini adalah data tahunan berarti ada 12. Nah, berarti masukin aja 2013 di yang pertama dan frekuensinya 12. Terus langsung di run aja. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung uji stasioner non formal, di mana kita bakal ngeliat plot dari datanya. Langsung aja plot dalam kurung data. Nah, di sini adalah data yang aku punya, bahwasannya INF ini fluktuatif dan kursnya itu agak agak naik gitu. Selanjutnya kita akan uji stasioner formal, di mana kita akan lihat dulu data kita ini di levelnya, apakah stasioner di level, apakah di first difference, sama kita lihat ada F-testnya. Nah, tinggal masukin aja ini datanya ini aku rename biar enakan. Terus di udah tinggal dilihat gini aja. Sama, terus kalau misalnya di yang first difference-nya tinggal div tambah UD di depannya untuk pembeda datanya gitu. Terus ada F-test, tinggal ketik aja masukin variablesnya dan ada F-test itu mencakup INF sama yang stationer di level sama stationer di first difference. Kalau udah tinggal di lock semua terus di run. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Kita bisa lihat dari yang pertama. Nah, ini ada F-test INF. Nah, buat INF itu sendiri bisa langsung dilihat aja p-value-nya di sini bahwasannya dia kurang dari 0,05. Berarti ini dia udah bisa atau udah stasioner di level. Jadi udah aman gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat kalau misalnya di inflasinya juga, maksudnya di kursnya itu juga sama. Dia udah stasioner di level. Berarti keduanya udah memenuhi syarat. Dimana buat ngelanjutin di VAR. Kalau misalnya VAR itu sendiri, kita itu harus lihat stasionernya itu di level gitu. Karena kalau misalnya stasionernya di first difference, dia nggak pakai VAR, tapi pakainya FCM.
Oke, selanjutnya kita akan menentukan leg optimum. Nah, di sini masukin aja rumusnya pakai var select. Tadi kan kita udah download tuh dan udah package kita udah ada di var kan. Tinggal masukin aja. Ini aku bikin ini rumusnya var select data terus maksimumnya aku masukin 10. Terus ini tinggal rename aja namanya gitu. Terus tinggal summary like var. Terus tinggal di run. Nah, di sini bisa dilihat bahwa selection uh, length-nya itu kita ada di sini ternyata ditentukan oleh sama RStudio-nya dan dihasilkan sama mereka bahwasanya selection length yang terbaik itu adalah 4 dan kriterianya itu adalah 40 gitu. Gitu, berarti udah masuk nih di sini 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke estimasi model VAR. Jadi ini rumusnya ialah VAR data terus P. Nah, P itu berdasarkan length terbaiknya tadi, di mana length terbaik kita adalah 4. Jadi masukin 4, terus masukin aja type const. Nah, terus summary model VAR. Terus di run aja. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya. Ini bisa dilihat bahwasannya mereka ini karena mayoritas emang berpengaruh pada diri mereka sendiri gitu. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi INF itu berpengaruh pada dirinya sendiri dan kurs juga berpengaruh pada dirinya sendiri. Dan kita juga bisa lihat dari covariance-nya. Bisa dilihat di sini bahwasannya dari mereka itu sendiri eh, pengaruhnya itu emang terhadap diri mereka sendiri gitu. Nah, sini bisa lihat terus kalau misalnya INF terhadap INF itu 0,2 terus INF terhadap kurs itu ini terus kurs sama kurs itu emang dia lebih mempengaruhi masing-masing mereka sendiri gitu loh daripada antar variabel gitu. Nah, bisa juga dilihat di sini terhadap matrix of residualnya bahwasannya INF terhadap INF itu tuh berpengaruh 100% karena satu. Nah, adapun kurs terhadap kurs juga sama satu. Atau nah, adapun INF terhadap kurs itu dia berpengaruh negatif 0,00000 terus kurs terhadap INF juga sama gitu berpengaruh negatif gitu. Oke, sini aku akan ngejelasin tentang uji heterosnya. Jadi tadi udah aku uji heteros dengan cara rumusnya adalah arch.test terus masukin aja model varian yang kita kerjakan tadi. Nah, di sini didapetin bahwasannya p-value-nya itu adalah 0,0000030 sampai 6 ini. Nah, jadi di sini p-value-nya itu kurang dari 0,5. Jadi ini ngejelasin bahwasannya emang terdapat efek arch dalam residual model yang menunjukkan emang ada volatilitas residual berubah-ubah dan tidak konstan. Nah, ini bisa menjadi tanda adanya heteroskedastisitas pada model yang kita uji. Nah, selanjutnya itu adalah uji autocall, autocall linearitas dengan cara serial dot test model varian, di mana di sini itu diketahui bahwasannya p-value-nya itu 0,2, di mana p-value ini lebih besar daripada 0,05. Maka ini
eh, dia adalah gagal menolak H0. Berarti kalau gagal menolak H0 berarti menerima H0 kan. Nah, yang artinya udah dari model yang kita gunakan ini tidak terdapat autokorelasi dalam residualnya atau dalam model VAR-nya karena ini juga menjadi penjelasan bahwasanya model kita udah cukup baik nih dalam dinamika temporal antar variabel. Selanjutnya aku juga uji kestabilan dengan cara kestabilan dengan cara Roots model VAR, di mana di sini nilainya itu harus kurang dari satu. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya semuanya itu kurang dari satu. Maka model VAR yang kita punya ini stabil dan prosesnya stasioner. Jadi bisa digunakan untuk prediksi dan analisis dinamika secara sistem yang valid gitu. Jadi udah aman nih buat rumusnya. Terus uji kointegrasi dengan John Hansen. Johansson dari John Hansen itu sendiri bisa dilihat di sini bahwasannya, nah cukup banyak ini John Hansen ya. Nah, di sini yang value test statistic and critical values-nya itu, bukan, maaf, mana deh? Yang benar itu. Heeh. Nah, di sini eh, pada uji yang R sama dengan 0, nah itu tuh ada yang 50,18. Nah, ini berarti cukup tinggi daripada yang lainnya itu. Nah, yang lainnya itu dia udah cukup bagus, cuman ada beberapa yang di R sama dengan 0 itu nilainya cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, hipotesis 0 itu ditolak untuk R sama dengan 0 karena terdapat ada satu vektor uh, karena ada minimal satu vektor yang kointegrasi antara inflasi dan nilai tukar. Artinya, meskipun kedua variabel mungkin tidak secara secara individual, mereka berhubungan secara jangka panjang dan bergerak bersama menuju suatu keseimbangan. Jadi, kedua variabel menunjukkan respon penyesuaian terhadap ketidakseimbangan terutama di kursnya. Gitu. Jadi inflasi dan kurs ini saling terikat dalam jangka panjang. Jadi ketika keseimbangan antara kedua yang terganggu, khususnya kurs akan segera menyesuaikan diri untuk menjaga hubungan jangka panjang ini tetap stabil. Jadi emang punya keterkaitan gitu. Mereka ini punya keterkaitan di jangka panjang gitu. Terus kita juga lihat di uji kausalitas Granger-nya. Nah, di sini bahwasanya bisa dilihat F statistiknya itu. Nah, F statistik atau F test yang kita punya itu adalah ini, terus juga p-value yang kita itu 0, kurang dari 0,5. Nah, berarti eh, karena p-value itu kurang dari 0,5, jadi kita menolak H0. Artinya, kurs nilai tukar itu secara statistik menyebabkan atau mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek. Itu menurut yang uji Granger causality. Jadi, perubahan kurs di masa lalu itu membantu memprediksi inflasi saat ini. Gitu. Jadi, bisa disimpulkan juga nilai tukar atau kurs itu mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek, cuman tidak secara langsung atau secara instan gitu.
gitu. Nah, selanjutnya itu aku ujikan juga di sini IRF model ini plot. Jadi bisa dilihat di sini sebentar. Aduh ini tuh apa guys? Oke, di sini aku akan coba menjelaskan tentang eh, ini IRF-nya, yang mana IRF itu impulse response from. Nah, ini aku mulai dari yang INF terhadap INF dulu. Kalau misalnya bisa kita lihat di sini, INF terhadap INF itu grafiknya cenderung flat, sangat-sangat flat malahan. Di sini berarti grafik ini menjelaskan bahwasannya pengaruh INF terhadap diri sendiri itu tidak tampak di grafik. Jadi, jika ada respon ENF terhadap kejutan ENF, tapi di sini tidak ada gitu. Jadi, emang inflasi itu biasanya menunjukkan persistensi atau kecenderungan bertahan. Jadi, di sini tidak tampak adanya kejutan. Mungkin ada sedikit di sini di periode kedua. Ya, tapi mungkin hanya itu nggak terlalu tampak. Adapun inflasi terhadap kurs itu sendiri, berdasarkan grafik yang ada, jadi ketika terjadi kejutan negatif pada inflasi, jadi ada kejutan sebesar negatif, inflasi itu tiba-tiba turun secara 50 poin gitu, 50 poin di sini bisa dilihat. Nah, jadi pelemahan itu dimulai dari nol di periode awal hingga akhir itu masih ada kayak penurunan naik turun gitu. Nah, jadi dia tuh awalnya tuh stabil di sini, eh terus tiba-tiba dia naik, terus naik lagi, naik lagi, terus agak turun, terus belum ke titik tengahnya lagi gitu. Nah, ini berarti bisa juga dijelaskan bahwasanya adanya apa sih namanya shock yang ada di dalam kurs itu sendiri, mulai dari periode awal itu dan belum dapat stabil lagi sampai periode yang saya apa sih ini saya modelkan, yaitu sampai 2000 sampai end-nya 80 itu belum. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya kurs terhadap INF itu juga nggak berpengaruh. Ya, bisa dilihat di sini bahwasanya mereka itu ya udah stabil-stabil aja dan cenderung sangat flat. Adapun kurs terhadap dirinya sendiri itu malahan lebih berpengaruh. Nah, pengaruhnya di mana? Di sini terlihat bahwasanya dari awal aja dia sudah mendapatkan shock di sini, terus naik naik terus akhirnya turun, tapi belum mencapai kestabilan lagi gitu. Selanjutnya, saya akan coba memperlihatkan juga di sini di FEVD-nya. Sebentar. Nah, di sini FEVD-nya. Nah, di sini rumus FEVD itu FEVD model var and head. Nah, ini NF terhadap mana ya? Keluar ini. Plot FEVD. Mungkin tunggu sebentar karena emang cukup ngelag. Nah, ini bisa dilihat. Nah, oke, bisa dilihat dari sini bahwasannya EFD for INF atau inflasi itu menunjukkan bahwasannya, nah di sini kan bisa dilihat nih, ini course yang putih itu course, yang hitam itu INF atau inflasi. Nah, bisa dilihat di sini ada ada sedikit apa sih namanya?
putih-putih di sini, yaitu menunjukkan adanya kurs. Nah, berarti di sini yang mempengaruhi pertama kali terhadap inflasi itu sendiri ialah inflasi dan dilanjutkan oleh kurs. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi NAF itu dominan. Jadi inflasi itu lebih dipengaruhi oleh inflasi itu sendiri, yaitu faktor internalnya inflasi, seperti itu. Nah, adapun FEVD for course ini juga bisa dilihat keterangannya bahwasanya yang abu-abu itu course dan yang hitam itu INF. Nah, di sini yang pertama kali atau prioritas yang paling berpengaruh itu ialah terhadap course ialah course sendiri. Jadi yang paling berpengaruh terhadap kurs adalah kurs sendiri, baru diikuti oleh INF. Bisa dilihat di sini. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.